Selamat datang di Koma Channel. Kali ini udah lama banget gak ngebuat video tentang matematika lagi. Kali ini gue bakal ngebahas tentang cara membuktikan rumus Pitagoras. Bukan hanya satu cara, tapi 6 cara membuktikan rumus Pitagoras. Yaitu ada menggunakan luas, ada 2 di sini. Terus ada perbandingan segitiga. Terus dengan menggunakan identitas lingkaran, menggunakan trigono dan visual video. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama gue punya persegi di sini. Ini menggunakan luas part 1 ya. Persegi yang panjangnya sama, terus gue punya 4 segitiga kayak gini. Yang mana misalkan ini X. Nah, panjang dari ini ditambah panjang dari ini itu sama dengan X. Misalkan ini A, ini B. Sehingga kalau digambar tuh ini kayak gini. Kayak gini. Hingga ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Ini keempat segitiga ini tuh identik banget, identik. Yang ini identik banget. Ya kalau bagusnya kayak gini lah. Nah, bagusnya kayak gini. Jadi misalkan gue punya persegi, di mana persegi itu terdapat 4 segitiga dan satu persegi kecil. Jadi misalkan ini A, ini B, ini gue katakan tadi misalkan X, tapi sebenarnya nggak butuh si X nya. Sini C, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini C, ini C, ini C. Berarti kan kalau kita jumlahkan untuk luasnya, jadi 4 luas segitiga ditambah 1 luas persegi yang kecil sama dengan 1 luas persegi yang besar, ya kan? Jadi 4 segitiga ini ditambah dengan ini persegi yang kecil ini kan sama dengan luas total kan? Coba luas segitiga itu apa? Luas segitiga kan setengah A kali tinggi, setengah A kali B kan? Terus yang persegi kecil itu C kali C atau C kuadrat. Nah di sini persegi yang besar itu alasnya A plus B kan? A plus B kuadrat. Nah, berarti ini kita boleh coret nih. Jadi 2AB di sini sama dengan plus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB. Ini kalau kalian jabarin plus B kuadrat. Ya, habis ini 2AB-nya sehingga jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, proof kan? Ini untuk yang luas part 1 bahwa A kuadrat, ini kan segitiga siku-siku di sini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu pembuktian yang pertama. Sekarang yang luas part 2. Nah, kali ini dengan menggunakan cara yang sama, kita menggunakan metode luas tapi segitiganya yang berbeda. Jadi kan tadi kalau yang tadi tuh dijadikan kayak gini nih. Alas sama sisinya itu jadi bagian dari sisi persegi yang panjang, sisi yang panjang. Nah sekarang bukan itunya, kita akan memanfaatkan hipotenusanya. Hipotenusa itu yang ini nih. Nah itu sisi miring namanya hipotenusa. Ini persegi ya, siku-siku. Jadi kita buat kayak persegi gitu, kayak persegi kecil lah gitu di dalam ini. Nah kayak gini, terus kayak gini. Ya emang nggak bagus sih, ntar gue bakal buat versi yang bagusnya. Jadi keempat segitiga ini itu identik juga yang ini nih. Kalau mau bagusnya kayak gini nih. Nah kayak gini. Jadi ya sama dengan yang tadi, misalkan ini A, ini B, ini C. Kita akan membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, kita akan membuktikan yang itu. Berarti kan kalau ini A, ini B, berarti di sini tuh B. Yang ini nih. Yang A itu kan yang ini kan, yang ini nih. Nah, yang ini yang A. Sedangkan yang ini B karena identik nih. Sehingga bagian yang sini yang ini nih. Nah, itu B min A. Dengan menggunakan konsep yang sama, 4 luas segitiga ditambah 1 luas persegi yang kecil
itu sama dengan 1 luas persegi yang besar. 4 luas yang kecil tuh kan setengah, 4 kali setengah A kali B kan? Sedangkan luas yang kecil itu B min A kuadrat. Nah kalau yang besar tuh C kuadrat, ya kan, ini C kan. Sehingga ini habis jadi 2AB di sini. Ini dijabarin jadi B kuadrat min 2AB plus A kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya habis sehingga jadi rumus Pythagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Prove it. Nah sekarang menggunakan metode perbandingan. Gimana caranya nih? Misal kalian tahu kan, ini mungkin pelajaran kelas 9 atau kelas 3 SMP, perbandingan pasti kalian tahu dah. Jadi mungkin misal ya, ini A, ini B, nah hipotenusanya itu C, terus gue kasih ini misalkan C1 yang bagian sini nih, bagian sini C1, ini C2, sehingga kalau kalau jelasin C1 tambah C2 itu sama dengan C. Nah kita pakai perbandingan. Karena menggunakan perbandingan berarti harus tahu tuh apa yang mau dibandingin. Nah, ternyata kalau misalkan ini misalkan di sini ada sudut alfa, di sini beta, ini 90. Berarti kalau ini alfa, ini beta, ini 90, ini alfa, ini alfa juga kan? Bentar, gue ganti aja deh. Ini alfa, ini beta. Berarti segitiga yang ini nih, ketiga segitiga ini koheren. Ini segitiga yang ini dengan segitiga yang besar ini, yang besar semuanya. Nah, yang mau dibandingin sekarang, misalkan A, kita fokusin ke A. A dibanding dengan hipotenusanya C, itu sama dengan kalau kita bandingin misalkan ini segitiga 1, ini segitiga 2. Segitiga yang besar, ini segitiga yang besar banding segitiga yang 1. A per B tingginya banding hipotenusanya, berarti kan C1 banding A, ya. Sehingga didapat ini A kuadrat sama dengan C1 kali C. Ini yang besar, segitiga yang besar dengan segitiga yang pertama. Terus yang segitiga yang besar dengan segitiga yang kedua. Berarti kita punya misalkan hipotenusanya, alasnya B banding dengan hipotenusanya C. Alasnya itu B, hipotenusanya C. Itu sama dengan yang segitiga 2 itu alasnya itu C2, hipotenusanya itu B, sehingga didapat B kuadrat sama dengan C1 kali C. Nah, kan ada dua persamaan nih, ada ini sama ini. Nah, kalau kita tambahin itu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C1 C plus C2 C. Nah, C-nya boleh kita keluarin jadi C1 tambah C2. Nah, kita tahu bahwa C1 tambah C2 sama dengan C di sini. Sehingga ini jadi C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini pembuktiannya ketiga. Nah, sekarang mulai lumayan sulit menggunakan identitas lingkaran, tepatnya menggunakan juring. Kalian tahu gak sih, ini pelajaran kelas 8 kalau nggak salah. Jadi misalkan kalau kita punya juring sembarang gitu. Nah, kalau kita gue lupa ini teorema apa, nanti gue cari tahu dah. Kalau gue tarik dari ujung-ujungnya ini nih ke sisi manapun, misalkan ke titik ini gitu. Nah, ini dengan ini. Terus misalkan ini dengan ini dengan ini. Itu sudut yang ini selalu sama hasilnya. Selalu sama, gue lupa identitas apa gitu. Ini dengan ini tetap aja, walaupun di bagian ujungnya itu sudutnya tetap sama. Nah, apa akibatnya? Akibatnya akan menimbulkan
segitiga yang berbanding, segitiga yang sebangun, sorry. Jadi misalkan gue punya juring di sini, ini pusatnya gitu, ini di sini. Jadi segitiga yang ini, katakanlah ini A, B, C, D, ini O. Segitiga ADO itu sebangun dengan segitiga BOC, BCO lah. Sehingga kalau kita abaikan sisi panjangnya yang ini nih, abaikan sisi panjangnya ini dengan ini. Nah, kalau kita bandingkan yang kecil AO banding OD, DO itu sama dengan CO banding BO. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya AO kali BO itu sama dengan CO kali DO. Nah, jadi kita punya rumus baru bahwa perkalian dari sisi yang berpotongan. Jadi walaupun gue punya segitiga sembarang gitu, terus gue punya ini bukan diameter ya, ini sembarang sisi, sembarang perpotongan misalnya gini. Nah, perpotongan antara ini dikalikan dengan ini itu sama dengan ini kalikan dengan ini. Ini AO dikalikan dengan BO itu sama dengan CO kalikan dengan DO. Untuk sembarang sisi yang berpotongan. Oke, dapatkan ini dalilnya nih. Dalil kuat untuk membuktikan rumus Pythagoras. Nah, jadi gue udah buatin lingkaran yang ada segitiganya di dalam. Nah, kalau ada ini diameter nih, tepat diameter di sini. Nah, kalau diameter kalian tarik kemanapun, ini mau tarik ke sini, ini mau tarik ke sini, ini mau tarik ke sini, itu selalu membentuk sudut segitiga siku-siku manapun. Karena berkaitan dengan juring tadi, walaupun misalkan ini juring kayak gini, terus kita tarik kayak gini, perbandingan antara sudut ini dengan sudut ini 2:1. Ini kan sudutnya kalau itu kan 180. Sehingga kalau 2:1 ini 90. Jadi segitiga siku-siku. Oke, jadi misalkan gue punya di sini sudut pusat lingkaran dengan jari-jarinya itu C misalkan. Terus ini tingginya itu B. Ini A. Ini C juga. Kita akan membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu rumus Pythagoras. Nah kan, karena ini A, di sini A, berarti di sini itu C min A, ya. Karena di sini itu C kan, sehingga di sini itu C min A. Bagian sini C min A. Kalau kita gambar segitiga yang sama di sini, segitiga yang sama dengan segitiga yang kuning ini, berarti di sini B juga dong. Sehingga dengan dalil yang pertama, perkalian antara perpotongan panjang ini misalkan dengan ini itu sama dengan perkalian antara ini dengan ini sama dengan ini, berarti C plus A dikalikan dengan C min A sama dengan B kali B. Perpotongan antara C plus A yang ini dikalikan dengan C min A itu sama dengan B kalikan B. Hingga kalau kita kalikan di sini C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dapat nih, terbukti. Nah, sekarang menggunakan trigonometri. Sebenarnya ini lebih gampang sih daripada yang lain. Jadi misalkan gue punya sisi ini A ini B, ini untuk segitiga siku-siku ini C. Sehingga kan kita punya identitas trigono kayak gini, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Ini anak-anak SMA umum lah dengan rumus ini. Kita akan buktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang menggunakan dalil ini, kita turunkan saja sin kuadrat X toh. Kan sin itu sin demi depan miring. Berarti A per C kuadrat.
Kalau cos berarti cosami, samping miring kan, B per C kuadrat. Itu sama dengan 1. Berarti ini A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau C kuadratnya gue pindahin sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, gampang kan? Terbukti. Sekarang menggunakan visual video. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih dasarnya dulu. Misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, gue pengen ngebuktiin A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kan. Nah, kita tahu misalkan kalau dalam geometri, misalkan ini A, gue punya persegi, semuanya ini persegi dengan panjangnya itu berdasarkan sisi yang ada di sampingnya. Berarti kan kalau dalam A kuadrat di sini itu kan luas kan, luas A, ini luas B, ini luas C. Artinya kalau misalkan gue punya air di sini, full, terus gue tuangin ke dalam A kuadrat, A di sini dengan B sini. Berarti ketika ini misalkan punya celah, ini celah di sini ada celahnya. Terus gua balikin gitu, berarti di sini pasti akan full. Di sini akan full, di sini akan full juga. Dan di sini habis. Bagian sini habis. Bagian sini akan habis di sini nih. Karena akan terisi dengan C kuadrat. Kalau ini terbukti bahwa rumus Pythagoras itu benar. Nah, maka dari itu gue pengen ngajak lu untuk melihat videonya. Gue ambil di sumber lain, gue bakal cantumin source-nya, and silakan ditonton guys. Ya, mungkin cukup sekian dari gua. Semoga kalian terhibur dan juga menambah minat Anda untuk mempelajari matematika lebih lanjut. Kalau bermanfaat, tolong di-subscribe lah. Oke? See you. Sampai jumpa di rumus-rumus yang lain.